Sebenarnya banyak paling berkesan, kayak gue pernah dapat orderan nganterin kue ulang tahun ke kuburan. Kayak, Oh iya, jatuh. nganterin di kuburan. Pernah. Orang iseng ya? Bukan, orang beneran. Sampai di lokasi gue lihat kuburan, tapi gue masih belum yakin. Gue rubah mapnya, jadi map mobil. Ternyata gue puterin kuburan lagi. Ya itu, emang kue itu untuk yang ada di kuburan. Empok coba marahin suami karena dia tiap malam nongkrong di posko. Empok datang-datang nggak diapa-apain, nggak disambut, nggak dicuekin. Coba Pok, gimana cara marahinnya Pok? Tapi sebenarnya laki gue kagak pernah nih. Ya coba aja Pok. Pos ronda. Pos ronda boleh lah, pos ronda boleh lah. Gitu. Oke. Duh, gue acting nih. Bang, lu ngapain sih bang? Ya Allah, saban hari nongkrong di pos ronda. Lu ronda mah kagak tiap hari bang. Lu nungguin posko, nungguin maling apa nungguin janda lu? Buruan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, sebelum kita mulai podcastnya, saya akan perkenalkan dulu. Tapi sebelum itu, saya ingin sapa dulu seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari driver ojol, buruh pabrik, semua lah ya, yang petani-petani yang ada di desa-desa. Saya doakan semoga rezekinya lancar, selamat dan sehat dan penuh berkah. Untuk pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang warung rumahan, pedagang pasar yang sekarang sedang sulit pandemi, kami doakan semoga rezekinya banyak, penuh berkah, dan pasti sama tetap jaga protokol kesehatan dan terus sehat. Kali ini, di podcast kali ini, saya mengundang salah satu wanita yang menurut saya tangguh, yang cukup banyak menjadi inspirasi. Beliau adalah driver ojol dan viral kemana-mana. Tapi beberapa mimpi, beberapa hal belum dikupas oleh publik. Memang sering diundang di TV tapi belum terlalu dalam. Kali ini di podcast Mas Mansuri, saya undang khusus dan saya ingin beliau menyampaikan banyak hal tentang kehidupannya, tentang cita-citanya dan bagaimana sebenarnya kondisinya sekarang. Kita sapa langsung Pok Babay. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Pok Bay ini sebenarnya nama lengkapnya Ulfah. Betul. Lengkap itu Pok ya? Iya, udah lengkap segitu. Irit Ulfah. Kenapa dipanggil Pok Babay? Apa ya? Mungkin kalau gue lagi main nih ke base camp gitu kan. Oi, gue balik dulu ya. Oke, bye-bye. Oh gitu. Oh, gara-gara itu dipanggil Babay. Betul. Oke. Pok, sudah berapa lama pegang driver Pok? Ojol. Jadi ojol kurang lebih 6 tahun. Udah 6 tahun ya? Kurang lebih. Iya. Gitu. Lu nggak capek gitu jadi nganter orang kemana-mana gitu Pok? Iya, capek, tapi mau gimana lagi? Kan kagak mungkin jadi direktur. Kan bisa aja kalau viral kemana-mana, bisa jadi juga Pok jadi direktur. Amin. Tapi sempat nggak sih amin. ditawarin Pok? Pas viral-viral ini banyak tawaran termasuk Empok di Gojek ya? Atau di Gojek ya? Sempat ada Pok, ayo dong bantu Gojek Pok, ini Pok gitu. Pernah nggak sih? Bantu ya ada sih. Ada ya? Ada. Bantu viralin ini Pok gitu. Oh ya ada sih kadang. Gitu ada ya? juga. Dari macam-macam lah. Oke. Sebelum saya masuk ke soal viral-viral Pok, gue dapat bisikan gaib dari sebelah. Asik bisikan. Katanya anaknya 9 Pok. Iya. Serius itu Pok? Serius lah. Anak kita kagak boleh bohong bang. Biar kate dia udah kagak ada nih, tetap kita hitung. Iya. Anak gue sebenarnya semua 9, tapi tinggal 6. Oh sekarang yang hidup 6 ya? Betul.
Itu lakinya satu apa berapa? Ini belum ada di ruang manapun ya. Tapi gue dapat bisikan gaib nih. Ternyata nggak satu. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir Pok ya. Semoga ini udah sampai mati lah ini Pok ya. Amin. Sampai nanti di akhirat. Tapi nggak apa-apa kan kita bahas yang sudah nggak apa-apa. Toh itu udah ditutup kan Pok? Oh begitu, udah ditutup. Agak, bukannya doyan. Maksudnya gue berusaha udah KB, udah gue berusaha. Cuman emang Allah kasih. Iya. Gue tipikal orang yang kalau Allah kasih gue harus terima. Iya. Itu produksinya tiap hari Pok ya? Bisa jadi. Mau tahu aja lo orang. Ampun deh gue. Itu berjalan berapa tahun Pok? Yang kedua Bro? Berapa tahun nih? 17 tahun kali. Wow. Ya sekitar begitulah pokoknya. Dan pisah ya? Ya pisah, kenyataannya pisah. Aku nggak mau kupas ini sih Pok, tapi menurutku sih tangguh aja seorang ibu punya anak 9 gitu ya, dan bekerja keras sebagai driver ojol. Gimana sih perasaan Pok waktu itu Pok? Banyak anak gitu. Apa bener banyak anak banyak rezeki itu Pok? Alhamdulillah menurut gue bener. Bener ya? Menurut gue ya. Karena sebenarnya kalau kita yakin rezeki, maut, jodoh, rezeki itu udah Allah yang atur, kita yakin begitu, insya Allah dia aja. Pokoknya buat makan aja makan deh lo begitu. Iya. Walaupun 9 ya. Walaupun 9 mau berapapun. Buktinya orang tua zaman dulu yang anaknya 12 berapa. Hidup aja Pak Adi, ya kan? Yang zaman susah. Dulu tuh mungkin kebutuhan nggak terlalu banyak, orangnya nerima, sekarang enggak kali Pok ya? Siapa bilang? Enggak ya? Enggak juga tergantung orangnya ya? Tetep aja lah. Ya mungkin tergantung orang dan tergantung cara dia manage diri dia sendiri, kehidupan dia sendiri begitu ya. Ya kali begitu. Kalau menurut gua mau begitu. Bisa jadi. Empok kemana-mana videoin tuh dan rame di TikTok, rame di Instagram. Viral itu mulai kapan sih Pok? Viralnya pas gue kena COVID kali ya. Karena kan gue main bukan main Instagram, gue main TikTok, kan viralnya di TikTok tuh. TikTok ya viralnya ya. Gue main TikTok itu bulan September 2020. Punya TikTok ya? September 2020. Yeah. Terus gue mainin aktif bulan November akhir 2020. Empok ini disuruh orang atau kemauan sendiri Pok bikin gitu? Bikin apa itu? Ya bikin konten pakai gua video. aja yang mau. Siapa yang menyuruh gua? Gua hanya bikin. Suami mungkin? Enggak lah. Tapi dengar katanya suami sebagai produser, maksudnya ngasih arahan, bikin konten gini, bikin enggak ya? Oh enggak. Tapi atas persetujuan suami persetujuan suami. Tetap aja setiap video yang mau gua post, sebelum gua post gua tanya dulu laki gua. Ini aman enggak nih? Kalau videonya modelannya kayak begini kira-kira bakalan ditangkap gak sih? Oh gitu, takut juga Pok. Karena kan gua takut menyinggung orang juga gitu. Sebenarnya sih itu setiap video gua itu berdasarkan kenyataan. Jadi curhatan gua sebenarnya, tapi curhatan yang gua balut kalau bisa gitu ya. Gua pengennya orang memahamin jiwa gua, curhatan gua, supaya mereka enggak mengalami itu dan supaya mereka bisa menangkap hikmahnya begitu. Oke. Tapi kalau itu nyata terjadi, hajar aja Pok. Apaannya yang dihajar? Posting aja kalau memang itu sesuai kenyataan ya. Oke Pok. Pengalaman dapat orderan terunik itu apa Pok? Terunik? Tunggu apa? Aduh banyak banget sih. Banyak banget ya. Yang paling ngeselin atau paling berkesan gitu ya. Paling berkesan gitu. Sebenarnya banyak paling berkesan, kayak gue pernah dapat orderan nganterin kue ulang tahun ke kuburan, gue pernah sampai nganterin di kuburan. Pernah. Orang iseng ya? Hah? Orang iseng nganterin di kuburan. Bukan, orang beneran. Di kuburan Pok? Iya. Serius Pok? Gimana ceritanya? Ya begitu, gue dapat order. Malam apa siang tuh? Sore ya. Gue dapat order, nah terus gue anterin. Setelah itu sebenarnya di perjalanan itu banyak banget lika-likunya begitu. Sampai di lokasi gue lihat kuburan, tapi gue masih belum yakin. Gue rubah mapnya jadi map mobil, ternyata gue puterin kuburan lagi. Ya sampai akhirnya telepon.
bener di situ, ya udah. Maksudnya di situ telepon? Ya itu emang kue itu untuk yang ada di kuburan, yang udah meninggal. Pesanan dari? Pesanan dari orang, pesanan dari ibunya. Di bawah ditaruh di situ? Bukan di bawah, gue disuruh nyanyiin malah. Gila. Ya gue nggak tahu deh ada masalah apa antara ibu dan anak kan, cuman kan flashback lagi gue ini seorang ibu. Satu sisi gue dapat orderan itu adalah tanggung jawab gue. Jadi harus gue kerjain dan gue timbang-timbang lagi, gue juga ibu nih. Gimana kalau gue ngalamin kayak begini, gue yang kepengen belum kesampaian apa gimana begitu kan. Ya udah gue lakuin aja. Jadi Mpok datang nyari itu kuburannya? Nyari, nanya sama yang penjaga kuburannya. Gue cari, begitu dapat ya udah gue nyanyiin, plak, kelar, gue pulang. Tapi kuenya tetap di situ. Kuenya gue bawa pulang. Ya karena di situ juga sayang-sayang kan tuh kue kan. Iya. Tapi habis itu nggak ditemuin apa gitu, nggak didatengin? Enggak, alhamdulillah kagak. Kayaknya romanya udah demit yang takut sama gue. Aduh, itu yang paling aneh, Bo. Yang paling unik apa, Bo? Paling unik. Unik tuh apa ya maksudnya? Apa yang viral kemarin suruh nganterin apa namanya? GoFood yang masakan dari apa? Oh, itu yang masakan yang Jepang-Jepang begitu. Ya, itu sih sebenarnya bukan unik ya, cuman ya karena emang bener itu gue dapet order makanan Jepang begitu dan gue kagak dapet kantong kresek, kagak dapet paper bag atau kagak dapet tarik kresek gitu ya, kagak dapet apa-apa. Jadi sebenarnya gue cuman bikin video itu cuman pengen restoran-restoran ini harus menyediakan lagi tuh, mempermudah gua sebagai ojol. Bukannya berarti gua kagak bawa, gua bawa gitu, tapi ukuran yang gua bawa kagak sesuai gitu. Dan gue juga nggak nyangka kalau itu bakal viral gitu kan. Tapi banyak juga yang dukung Mpok kan waktu. Alhamdulillah. Ada juga yang nyinyir pasti ya. Ya pasti ada. Cuman sekian persen lah yang nyinyir. Tapi itu paling enggak curhatan hati Mpok untuk semua orang yang dengerin ya. Itu dibuat video sendiri. Gimana caranya video, Bo? Ya enggak, gue maksudnya ya, itu kan gue taruh dulu di jok gitu kan. Tuh gue sempat bikin video, memang video si realnya yang aslinya gue kagak upload kan. Tapi kan gue hanya menceritakan nih tadi barusan gue dapat order kayak begitu gitu. Itu viral. Alhamdulillah katanya sih viral begitu. Oke. Dan itu sempat ramai dibicarakan. Bahkan itu jadi materi beberapa TV ngundang Mpok ya? Kayaknya, iya benar. Iya, benar. Itu berkah juga kali Mpok ya? Alhamdulillah. Berkah anak banyak kali Mpok ya? Sebenarnya keberkahan yang gue dapat ini bukan cuma dari banyak anak ya, mungkin kan banyak anak Allah kasih jalannya lewat situ kan. Tapi ini semua berkat doa semua teman-teman gue yang saudara-saudara gue yang ada di sosmed. Tanpa mereka gue bukan siapa-siapa. Itu Pok, itu jadi penting tuh. Tanpa mereka Alhamdulillah dari 100% 99% orang di sosial media mendoakan gua. Oke Pok, ini jadi catatan juga buat temen-temen ya. Kalau pesan Gojek usahakan atau pesan makanan di GoFood usahakan ya cari solusi lah agar mungkin ojeknya atau grabnya atau ojolnya nyiapin solusi ya mungkin Pok ya, nyiapin. Kalau gue pasti nyiapin, gue pasti menyiapkan kantong. Tapi nggak cukup kebetulan itu. Nggak cukup, karena kan gini, setiap restoran itu mempunya ukuran yang beda-beda kan, kita nggak pernah tahu coy, ya kan? Tiba-tiba gue dapat orderan di sini, gue kagak tahu nih orang makanannya kayak modelannya kayak gimana, bentuknya kayak gimana kan gue nggak tahu kan. Tapi dari situ Mpok tahu, oh ini makanan Jepang, oh ini makanan Korea, tahu ya? Tahu. Semakin banyak tahu. Pernah nggak sih Pok ngalami nih ya, pesen tapi ternyata orderan bodong, pernah nggak sih? Pernah 2 kali. Seumur hidup gue pernah ngerasain itu 2 kali. Itu diganti nggak mau sama perusahaan? Sebenarnya diganti gitu kan. Tapi kan gue posisi waktu gue kena ketipu itu posisinya malam. Jadi kan kita ada prosedur ya kan ke anak yatim kita kasih atau ke panti asuhan atau apa. Nah itu jam 11 malam gue udah blank. Di mana gue cari panti asuhan malam begini di daerah tempat posisi gue kena tipu itu nggak ada. Jadi ya udah gue makan sendiri aja deh.
bakal anak gue. Ya mungkin itu gue dapat ujian kayak gitu. Allah bilang nih, lo anak lo kasih mie mulu, kali-kali nih lo kasih ayam, karena kan gue ketipu ayam 4 tuh waktu itu. Bener. Pernah nggak sih Pok selama jadi driver itu ngelakuin kesalahan gitu sama klien, pernah nggak? Yang nggak disengaja ya atau disengaja? Pernah. Ceritanya, Pok? Waktu itu gue bawa apa sih namanya ya, kayak fotokopian gitu tapi bentuknya buku gitu. Ya, buku dia satu dus, isinya buku itu semua. Oke. Nah terus itu memang jatuh, tapi jatuhnya awalnya bukan dari gua sih gitu kan. Gua nggak tahu gitu. Jadi gua berasumsinya gua bilang ke customer itu kesalahan gua gitu. Memang sih itu nggak hancur, cuman pinggiran bukunya itu agak coklat gitu kan. Ya akhirnya gue sih ngomong, gue nggak ketemu sama orangnya karena itu gue anterin ke kantor perkantoran. Gue ngomong sama resepsionisnya, Mbak ini nomor telepon saya, ini barangnya rusak, kalau seandainya nanti mau komplain silahkan telepon, nanti saya ganti. Nah gitu aja. Oke. Akhirnya diganti? Enggak, dia nggak minta ganti. Ya, jujur itu kadang-kadang ini ya Pak ya. Mungkin ya, 2 kali sih gue pernah tuh kayak gitu. Kalau ya? itu kan masih utuh barangnya kan. Yang satu hancur banget. Hancur. Waduh. Itu gue lagi jalan ngebut bentuknya apa ya? Sele. Oh iya. Yang dari botol beling. Iya. Oh. Itu hancur. Nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa. Akhirnya? Ya gue ngomong sama dia, mohon maaf ini hancur. Di foto, Pok? Gue nggak foto, gue langsung ke rumah customer, gue ketemu sama suaminya, tapi gue nggak mau ketemu sama suaminya. Gue bilang sama suaminya, Mas mohon maaf saya mau ketemu sama istrinya. Saya bilang, kenapa Mbak? Ada yang perlu ya saya bicarain, gue kata gitu. Akhirnya gue ngomong, Mbak mohon maaf, saya nggak tahu kalau ini isinya itu dari kulkas berair. Nah sama dia dikasih kantong kayak paper bag yang kertas, gitu. Jadi gue gantung. Karena udah kayak gitu kan gue nggak buka-buka isinya kan. Ternyata itu isinya dari kulkas yang airnya lama-lama ngocor. Perjalanan dari Condet ke Selipi. Akhirnya gue minta maaf. Saya mohon maaf. Ini nomor saya Mbak. Nanti tolong Mbak tanya di sana isinya apa. Karena saya nggak tahu isinya apa. Itu barang yang jelas udah hancur. Dan dia nggak mau minta ganti Enggak. Alhamdulillah enggak. Dan nerimanya juga baik ya. Alhamdulillah. Yang kasar gitu ada nggak Pok? Ketemu orang yang kasar gitu? Ada. Itu GoFood atau orang ikut nganterin gitu? Maksudnya kasar gimana Pok? Bukan kasar sih ya, apa ya, kayak ngerayu-rayu gitu lah. Oh kalau gitu ya mungkin Pok masih cantik jadi wajar. Gimana Pok, ngerayunya gimana? Iya begitulah, ya begenit-genit lah begitu dah. Pokoknya intinya. Itu tantangannya ya Pok ya? Ya itu tantangan kita di lapangan tuh banyak. Apalagi kalau malam gitu ya. Nah cuman kan tergantung kita kan komunikasinya ke customer bagaimana gitu. Kalau mereka menerima syukur alhamdulillah. Tapi kalau mereka nggak menerima ya otomatis kita harus lebih tegas gitu kan. Tapi Pok waktu bawa itu pura-pura jadi laki-laki atau memang apa adanya dari awal? Apa adanya aja. Tapi emang kalau gue pakai jaket gue dikatanya laki-laki sih kalau gitu rambut ya? Gue diriam. Gitu ya. Terus orang pegangan gitu pas kaget juga ada cewek, kok cewek gitu. Enggak pegangan sih. sih. Enggak dari ini udah ketahuan ya aplikasi ya. Iya. Tapi nggak ketahuan juga. Makanya kadang gue gitu, lah cewek kata dia kan gitu. Namanya Ulfa. Nah itu dia. Ada orang yang nggak sadar kalau itu cewek. Yang gue bingung. Mungkin dia nggak merhatiin juga kali. Judulnya dapat driver aja kayak gitu. Iya benar. Pok kalau cita-cita sendiri pengen jadi apa Pok? Cita-cita. Gue tuh seumur hidup ya. Seumur hidup gue itu gue punya cita-cita tuh 4. Apa tuh? Tapi banyak banget. Pertama gue pengen punya cita-cita jadi polwan. Oh nggak kesampaian tuh. Nggak kesampaian. Udah tua ya. Udah tua. Terus? Gue punya cita-cita jadi dokter hewan tapi gue takut sama binatang. Pengen jadi dokter hewan tapi takut sama binatang. Udah itu nggak mungkin tuh. Terus yang ketiga? Gue pengen jadi psikolog. Nah tapi sayang gue kagak lulus sekolah. Enggak. Yang keempat itu sebenarnya ini bukan pas jadi cita-cita ya, tapi gue jadiin cita-cita gue. Apa tuh Bu? Gue pengen ketemu Soimah. Pengen ketemu Soimah.
Emang siapa Soimah kok pengen banget ketemu Soimah? Masa lu kagak tahu Soimah siapa? Mau ngaco aja lu. Soimah artis lah. Kenapa pengen ketemu Soimah? Apa yang Pok sukai dari Soimah? Kayaknya gitu, ini menurut gue ya. Kalau salah mohon maaf. Kalau menurut gue dia tuh gue banget gitu. Guanya gimana tuh? Ya, Nyablak gitu atau? Ya jiwanya gitu loh maksudnya. Kayaknya kayak gue kan ya beginilah gitu. Apa adanya gitu ya. Begitulah ya, enggak juga sih, kadang-kadang enggak ada apa adanya begitu. Coba maksudnya perjalanan hidup dia itu dia kan setiap manusia pasti ngalamin susah gitu. Cuman perjalanan hidup dia memang gua nggak sepenuhnya tahu, tapi kayaknya gua banget gitu. Atau mungkin ada kesamaan muka gitu. Kata anak gua begitu, makanya yang makin gue yakin kan gitu kan. Anak gua tuh ngomong, mama kayak Soimah banget gitu. Kalau dulu waktu zaman gue masih punya TV kan gue sering nonton nih Soimah gitu kan. Itu anak gue ngomong begitu. Pasti nonton Soimah, pasti nonton Soimah gitu kan. Rebutan mulu gue gitu. Jadi demen aja gue sama dia, demen. Kalau nih Pok, gue nih bisa pertemuin Pok sama Soimah. Ya mau diapain Soimah itu? Ya Allah, pengen gue peluk kali ya. Cuman kan gue sebenarnya ini lagi masih mikir juga. Sekarang zaman pandemi kan gitu kan. Ibarat kata, aduh gue jadi pengen nangis kalau ngomong Soimah lu sih. Apa ya? Dia itu bukan dewa gitu, tapi kayaknya ini pengen banget gitu ketemu sama dia. Kayaknya gue juga nggak bisa ngungkapin nama kata-kata gitu. Kenapa gue pengen ketemu sama dia, pengen diapain? Yang jelas sih simpelnya aja ya gue pengen peluk gitu. Gue pengen foto bareng doang sama dia. Cuman itu doang? Ya, cuman kan belakangan ini banyak orang yang salah berpikir gitu kan. Kayak kemarin kan gue sempet dapet lah ya dari Soimah gitu kan. Sebenarnya aslinya gue bukan itu kok tujuan gue ketemu Soimah. Pernah dapat apa dari Soimah? Ya pernah dikasih duit lah gitu. Gara-gara? Ya mungkin nggak tahu dah, tanya dia dah ngapa dia ngasih duit sama gue. Kok nggak mau ketemu dia? Oh enggak, bukan Soimah nggak mau ketemu. Soimah posisinya waktu itu saat lagi di Jogja. Oh. Dia lagi di Jogja dan belum waktunya syuting di Jakarta kan. Oke. Tapi Soimah udah bales video gue sih, kalau mau ketemu datang aja gitu kan. Aduh udah kayak apaan gue kan dibalas sama dia begituan. Ya cuman ya ini dia. Sudah berapa lama ngefans sama Soimah? Itu udah lama banget ya, dari sebelum gue punya anak kali. Oh. Dari awal-awal. Apa sih Pok yang bikin Pok punya cita-cita pengen ketemu Soimah? Pengen tahu aja gue. Apa kira-kira yang membuat Pok itu tergila-gila sama Soimah gitu? Suka aja bang gitu loh. Jadi mungkin kalau orang pikir seorang fans itu harusnya tahu segala sesuatu tentang idolanya gitu kan. Kalau gue enggak karena gue bukan fans yang gila dalam arti kata harus tahu semua kehidupan dia. Tapi intinya gue seneng sama lo karena kepribadian lo gitu aja. Walaupun gue nggak paham ya kepribadian. Mengagumi Soimah karena gitu. Mungkin karena perjalanan hidupnya kali ya. Mungkin. Gitu. Oke. Mbak Onil disiapin dong ketemu Soimah. Asik deh. Ya Allah, amin ya robbal alamin, mudah-mudahan aja. Mbak, video-video Pok itu sempat viral ya. Sempat diundang di TV. Perasaannya gimana Pok diundang di TV gitu? Beberapa TV ngundang Pok itu gimana? Alhamdulillah. Itulah mungkin gue tukang ojek yang paling beruntung kali ya gitu ya. Balik lagi, ini semua berkat doa saudara-saudara gue yang ada di sosial media coy. Kalau nggak karena mereka bakalan mana mungkin gue dikenal sama orang-orang TV ya kan gitu kan. Semua ini berkat mereka gitu ya. Perasaannya sih ya pasti gue merasa beruntung banget. Seneng ya? Banget seneng nah, banget. Kalau seumpama diundang di TV terus jadi pembicara di TV atau diundang di podcast gitu Pok, itu kira-kira yang paling berkesan itu kalau bicarain apa Pok? Berkesan bicarain apa ya? Ya pribadi Pok kah? Ya enggak juga sih sebenarnya kalau gue kan. Mungkin di sini doang kali bicara pribadi. Ini podcast pertama yang membicarakan pribadi kan, gue. Hanya di podcast Mas Mansuri. Nah makanya gue kadang-kadang gue sedih gitu loh ngomong tebak mau gitu kan, gue bilang nih. Demit mana itu bisikin tuh Pok, bisikin itu. Jadi
diundang di TV itu ada kebanggaan tersendiri ya, Pok ya. Keluarga juga pasti bangga lah. Bangga lah. Siapa sih gue gitu kan? Gue, ya Allah gue bisa kayak begini. Tapi gemeteran gak sih, Pok? Gugup banget gitu kan. Gue sampai, aduh gue mau ngapain nih di dalam nih gitu kan. Tapi alhamdulillah lancar gitu kan. Ya pokoknya intinya kalau gue bisa bisa ketemu sama semua saudara-saudara online gue tuh yang ada di TikTok, di Instagram itu kayaknya pengen gue pelukin atau bener deh. Kayak karena semua jasa mereka, jasa mereka gitu. Itu bagus, Pok. Kadang ada orang yang merasa gue yang punya talenta nih, lo kadang-kadang gitu. Jangan lakukan itu, Pok. Karena kita semua bisa besar karena orang lain. Nah, ya mungkin kalau bicara masalah talenta mah ya kali gitu. Kalau gue kan berusahanya gini, Bang. Gue berusaha menghibur orang yang sebenarnya itu adalah curhatan diri gue sendiri. Cuman mungkin karena gue kemas orang suka, alhamdulillah gitu kan. Benar. Gitu aja kalau gue sih. Kalau seumpama ini terus orang suka, terus job di TV banyak. Mpok mau pilih jadi artis atau tetap bawa ojol? Jati diri gue adalah ojol, ya kan? Sebenarnya jati diri gue adalah ojol. Tetapi kalau memang Allah mengizinkan gue untuk berkarir di dunia keartisan, nggak ada salahnya dong, Bang. Karena kan hidup itu nggak munafik, butuh duit, Bang. Gitu. Tapi sebisa mungkin, insya Allah gue akan merangkul ojol, karena gue nggak juga separuh jiwa gue tuh di ojol. Gue nggak bisa pisah lah sama kawan-kawan ojol gue. Ojol itu buat gue, udah keluarga lah ya. Nah gitu, udah lebih lah kayaknya. Pokoknya sehari gue kagak nongkrong begitu kayaknya nggak enak. Oke. Jadi tetap ojol walaupun job banyak lah ya. Insya Allah. Kalau job tetap oke lah, tapi ojol juga nggak dihilangin. Karena ada beberapa gini, Pok. Polisi rame viral, lepas polisinya pengen jadi artis ternyata nggak lanjut, ya kan? Apa yang viral-viral itu kayaknya nggak lama-lama juga, Pok. Kalau dia lupa dari mana dia asalnya gitu loh, Pok. Kalau gue berpikirnya gini aja, Bang. Jagalah kerjaan lama lo peribahasanya. Belum tentu kerjaan baru lo itu membuat lo nyaman. Jadi gue berusaha karena situasi dan kondisi juga. Gue berusaha begini, gue kesini dapat duit, gue kesini gini. Sekarang ojol itu memang lagi mendem gitu kan peribahasa saya. Tapi tetap gue berusaha nyalain akun gitu kan. Tapi emang kalau nggak dapet kan gitu kan. Ya gue sih gitu aja, Bang, gue jalanin aja. Kalau ada orang-orang teman-teman ojol gitu ya, Pok kesini dong, Pok main. Ya gue lagi ada di mari nih gitu kan. Ketemuan kita, insya Allah orang kawan-kawan ojol tuh saudara-saudara gue semua yang udah tahu siapa gue sebenarnya, insya Allah bakalan tetap menjadi temen gue, Bang. Belain lah ya. Pok, aku ini udah di penghujung nih, Pok. Gue pengen dengerin, Pok, yang Pok sempat sempat videoin diri sendiri gini waktu di mana, di posko aman kalau nggak salah, Pok. Posko aman. Ingat nggak ngomong apa, Pok? Ngomong apa ya posko aman ya? Ngomelin si Udin kali. Iya, ngomongin si Udin. Kenapa itu? Gimana coba, Pok? coba. Aduh, gimana ya si Udin? Ya itu kan gue ngasih tahu nih si Udin karena itu nyata, nyata ya. Sekali lagi cerita gue itu nyata. Jadi posisi saat itu temen gue yang namanya si Udin itu pengen datang ke posko, tapi ternyata dia kagak datang. Gitu. Akhirnya gue bilang, Udin, gue gituin. Lo udah ngimprat belum? Sini datang ke posko. Udah ke posko lu nggak perlu takut. Cuman digituin doang. Udah cepetan bawain gorengan ini gitu. Gitu emang nyablaknya. Cuman gitu aja sih. Nah, sekarang tantangan dari gue nih, Pok. Waduh, apa itu? Pok coba marahin suami yang tiap hari nongkrong. Ini bisikan dari mereka juga, Pok. Keinginan mereka juga. Ini bisikan gaib juga. Pok coba marahin suami karena dia tiap malam nongkrong di posko. Empok datang-datang nggak diapa-apain, nggak disambut, nggak dicuekin. Coba, Pok, gimana cara marahinnya, Pok? Tapi sebenarnya laki gua kagak pernah nih. Ya coba aja, Pok. Pos ronda. Pos ronda boleh lah, pos ronda boleh lah. Gitu. Oke. Duh, gue acting nih.
Bang, lu ngapain sih bang? Ya Allah, saban hari nongkrong di pos ronda. Lu ronda mah kagak tiap hari bang. Lu nungguin posko, nungguin maling apa nungguin janda lu? Buruan pulang. Oke, keren. Pok, makasih ya Pok ya sudah datang. Sama-sama. Ya. Terus ini Pok, kalau paling terakhir. Sempat ada masalah dengan salah satu kurir. Waduh. Perusahaan. Terus ini juga sempat viral. Dan ini merugikan Pok juga kan waktu itu Pok ya. Alhamdulillah menurut gue sih merugikan. Iya. Semoga ada gantinya lah Pok. Amin ya Allah. Tapi hal-hal ini Pok, ini gue yakini menjadi cara sendiri bagi orang yang punya masalah untuk menyelesaikannya Pok. Dunia sosmed ini kan sekarang gila Pok. Viral di mana-mana baru. Oke, ya udah saya maaf dan seterusnya. Coba kalau nggak viral, coba buat orang-orang yang nggak ngerti di luar sana, kalau dia tertekan, dia ada masalah, dia harus lakuin apa sih Pok? Sebenarnya kalau gue pribadi ya, kemarin gue bikin video itu adalah keluh kesah hati gue di saat gue nggak bisa berusaha minta tolong ke sini, ini nggak ada solusi gitu loh. Yang katanya bisa rakyat kecil bisa minta tolong ke sini nih supaya gratis gitu kan, bisa minta begini itu menurut gue sih nonsen begitu ya bahasanya gitu ya. Jadi otomatis gile bener tahu nonsen. Nah, karena masalah itu gue pendem bang, jadi otak gue dan hati gue itu gue nggak mau menyimpan dendam. Jadi otomatis gimana nih caranya? Gue ngomong sama laki gue, boleh gak sih aku ngomong nih di sosmed tentang keluh kesah aku nggak bisa nih diginiin. Ketimbangan gue yang lebih parah begitu kan. Akhirnya gue buatlah video itu keluh kesah gue sebagai warga kecil, rakyat kecil yang perasaan kayaknya gue rajin banget bayar pajak gitu kan. Tapi kok giliran gue punya masalah susah banget minta bantuannya. Gitu ya. Jadi ini pelajaran buat semuanya. Kalau ada masalah dan Anda dirugikan, sampein aja, nggak ada masalah. Sampein aja. Kalau butuh, ya. Kadang kan banyak orang yang takut bang, gitu loh. Takut. Aduh gila, ntar gue kalau tangkap polisi kayak gimana. Cuman menurut gue gini loh, selama lu menyampaikan masalah itu dengan porsi yang satu benar tentang kebenaran, terus kedua porsinya dengan bahasa yang ya jangan terlalu nyeleneh banget lah begitu ya kan. Kayaknya sih kagak ditangkap polisi bang nih. Enggak lah, polisi juga nggak mungkin nangkep sembarangan, enggak lah. Jadi Pok jangan khawatir juga. Iya kan kadang gue takut bang. Jangan, udah lakuin aja. Kalau itu menurut Pok benar, lakuin aja. Kan punya dasar juga kan Pok. Adalah. Itu kan kebenaran yang dihadapi kan. Kalau benar sampaikan. Walaupun ke ujung langit, sampaikan kebenaran itu. Kalau ada apa-apa kabarin gue Pok. Siap. Oke, baik, kita sudah ada di penghujung acara dan terima kasih sekali lagi Pok sudah hadir. Sama. Ini gue nggak pernah ngomong Betawi Pok ya. Jadi tahu Betawi itu. Begitu. Nggak kebawa. Ya tahu deh, mungkin tahu. bisa ngebawa. Tapi kan gitu sebenarnya Pok ini nggak asli Betawi kan? Bukan, kalau asli Betawi itu kan dari nenek buyute, kakek buyute semua Betawi. Setahu gue kalau asli itu begitu. Kalau gue sih Betawi apa nih gue? Ya cuman emang gue aslinya begini bang gitu. Gue sih lahiran di Jakarta di Jatinegara tuh Kampung Melayu. Asli gue lahir dari kecil di situ, tinggal dari kecil di situ dan emang gue begini bahasa gue gitu. Jadi memang itulah Mbak Ulfa ya. Ya begitu dah kalau menurut gue. Iya, nggak bisa diganti-ganti ya itulah Mbak Ulfa. Terima kasih Pok sudah sama-sama. Semoga ini jadi pelajaran ya buat kita semua. Cara paling efektif untuk mencapai masa depan yang baik dan yang cerah adalah dengan menghadapi masa saat ini dan meninggalkan masa lalu serta berjuang habis-habisan untuk masa yang akan datang. Contohnya Polva berjuang habis-habisan untuk keluarganya, untuk 6 anaknya, untuk seluruh keluarga besarnya, dan perjuangan itu dibuktikan dengan pencapaian-pencapaian yang tidak disangka, tidak diduga. Semoga sehat Pok, amin ya sukses, amin ya Allah, dan kita semua diberi kesehatan. Amin. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri karena podcast ini milik publik.
maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa.